Ano Bang, ojo bahas pilpres. Terlalu sensitif Iya. aku untuk wedi aku. Heeh. Lah tapi ki Biyen malah yo ngono, Mak. Aku Iya. sesek, Mak. apa? Istiwas tentang belani ini Prabowo Jawa ketek melok gabung jadi menteri. Wis saiki wis gak fanatik-fanatikan. Lah. Akhirnya tahu ya. Biyen itu aku lucu tuh Bang. Banyak teman-teman kita sendiri lah ya, teman-teman sendiri lah. Sing pro Jokowi dan pro Prabowo itu kan aku juga duwe sama. Metu karan tenan ceketek. Ngono nek. Makanya politik itu kan cair sendiri tuh. Enggak usah terlalu fanatik sing kudu ngene pindah negara. Lah apa jeruk kowe? Enggak usah, biasa aja santai. Wong ujung-ujung wong dhuwur ki yo cair banget. Kita juga harus cair. Ngopi-ngopi bareng ya. Ngopi-ngopi bareng enggak apa, enggak usah. Ya tapi itu kan bagian dari masa lalu. Kalau sama dulu kan juga biar fanatik Mbak Prabowo. Aku juga di konco tuh fanatik Mbak Jokowi yo ngono, nyerang nyenyak dan sebagainya tukaran akhirnya. Wis sudah enggak waktunya itulah. Nggih. Waktunya saiki mergawe. Tuh nyambut gawe makaryo. Nah, tapi ki aku malah pengajak bahas awakmu terkait anu sakjane iki wis rondo-ondo nyerempet-nyerempet tenah iki. Sensitif. Napa Pak Lurah? Sing penting Pilkada. oh loh. Iya nggih. Artinya 25 September sudah PJ di Bojonegoro dipegang penjabat Bupati Bu Ana sampun selesai paripurna untuk periode yang pertama. Ya ini aja menurutmu dari ini aku takut loh Bang ya, bukan okay. ini bukan menghakimi nggih Bu Ana nggih matur nuwun pangapunten. Ini dari versi kacamata seorang Facebooker Safi'i. Ya. Bagaimana dengan kinerja Bu Ana? Kinerja Bu Ana dari 17 janji politik yang 5 tahun lalu, saya selalu ini menyoroti tentiang satu janji yang beliau masih sangat kurang ya, artinya tersedianya 100.000 lapangan kerja. Nah ini satu minusnya beliau di antara mungkin 16 program yang lain yang berhasil ini. Nah ya ngapunten Bu, ini kita fair-fairan, tapi untuk program yang lain sudah nilainya sudah 90 ke atas wes. Jadi kan jadi ada banyak insentif untuk guru ngaji, insentif untuk moden, untuk marbot masjid dan sebagainya. Pak RT ditingkatkan. Itu sudah ada dana pembinaan olahraga untuk siswa-siswa, ada segala macam. Untuk yang santunan kematian, untuk itu insentif untuk yang mau nikah ya, sekarang pengantin juga itu ada. sudah Dan besar banget. Tentunya dengan ini jalan-jalan yang sudah ngelenyer itu luar biasa. Idam-idamannya warga masyarakat pelosok itu kan jalan ngelenyer itu kan sudah prestasi. Cuma tinggal ini terciptanya 100.000 lapangan kerja itu masih jauh dari yang dijanjikan. Ini nah. Cuma PR ke depan itu Pak. Coba nak menurutku Bang. Iya Pak Lurah. Tetap ada yang kurang lagi. Ada yang kurang lagi. Apa itu? Berkaitan dengan pengelolaan hutan. Iya. Gimana? Menurut Bang, menarik. Karena sepertinya tidak ada prioritas, bahkan tidak ada perhatian yang berarti kepada keberadaan hutan di Bojonegoro. Padahal sepengetahuan saya 50% itu mungkin ya atau lebih bahkan itu wilayah Bojonegoro adalah wilayah hutan. Tapi alasnya wis entek. Hutannya wis entek. Terkenal nang Jebo-jebo itu dengan jatinya udah habis. Sudah gundul. Banyak hewan yang diracun, dibedil, diperangkap dan sekarang udah hampir punah. Hewan-hewan yang eksotik sudah mulai punah. Ibu Bupati agak canggung ya, karena memang wilayah hutan kan wilayah perhutani itu. Tapi juga wilayah Bojonegoro kan? Iya. Bisa juga. Saya nggak tahu informasi seperti apa gitu. Kewenangannya itu beliau mungkin canggung, ini kan kewenangannya perhutani. Mau masuk kan bukan. Nah itu gimana? Ya itu nanti tinggal konsep inilah, tinggal lebih ke atas, koordinasi di atas. Cuma kalau saya berharap itu ada ini loh. Kita tuh kan wilayah hutan sebenarnya luas. Ada semacam hutan konservasi untuk hewan-hewan. Itu nggak ada kita. Itu kalau difokuskan misalnya di Gunung Pandan itu ya,
Gunung Pandan itu diluaskan, dibuat khusus untuk hutan konservasi bagus, Pak. Bagus ya. Karena sudah mendukung untuk ini apa namanya lingkungannya, banyak pohon-pohon besar, banyak ini dan dia ini hutan-hutannya Gunung Pandan. Diusulkan aja Pak Lurah ke anggota dewan. Ya, tapi mungkin tadi itu karena mungkin wilayahnya perhutani jadi koordinasi Hutan-hutan sekarang gundul semua Pak ya. gundul. Nah, Nggak ada semua. jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Akibatnya musibah tahunan itu namanya banjir bandang. Mulai iya, dari iya, betul, Gondang, Temayang, Malo, Dander sampai itu kan kalau ada banjir hujan lumayan lama itu langsung banjir bandang. Langsung banjir bandang itulah yang menjadi keprihatinan bersama. Iya, betul, Katanya betul, mau betul. dibuatkan sodetan di Karangnongko atau apa itu. Waduk Pacal sudah nggak ngatasi, terus kali Pacal meluber dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi keprihatinan bersama. Ya karena rata-rata itu hutannya udah gundul. Yang membuat menahan air nggak ada. Akhirnya menjadi banjir bandang sering muncul. Meskipun sekarang alhamdulillah ya Bang, kalau di jenis kuwi bendung gerak kan sudah alhamdulillah. Iya. Itu fungsinya luar biasa. Banjir musiman waktu di Bengawan Solo, banjir Bengawan Solo itu sejak adanya bendung gerak memang luar biasa, tidak ada banjir sama sekali. Alhamdulillah. Jadi harus kita syukuri bersama. Cuman warga Ledok Kulon itu sekarang mengeluhnya musim kemarau sedikit sumur-sumur sudah pada sat. Nah, gitu. Ini tidak menjadi perhatian ini sebenarnya. Jadi dengan adanya bendung gerak itu memang tidak ada banjir. Iya. Sekalipun musim hujan deras-derasnya itu sudah terkendali di situ. Cuman efeknya ke sana. Sumber airnya berkurang Ledok ternyata. Kulon, Ledok Etan itu sumur-sumur sudah mengering. Ini saat-saat seperti ini mengering. Iya. Bang, ini ande-ande ya. Ande-ande iki. Ini ande-ande tok iki. Misalkan delalah awakmu dadi bupati. Nah. Ande-ande enggak apa-apa toh, Bang. Ande-ande enggak apa-apa. Harapan kepada bupati. Enggak, bukan. Awakmu misalnya jadi bupati, misalkan delalah jadi bupati. Yang kamu lakukan apa untuk kemajuan Bojonegoro? Berkaya lah ya kamu. Oke. Sebenarnya cita-cita saya adalah ini Pak Lurah, membangun pabrik pupuk yang setiap tahun kita mendapat keluhan dari petani, pupuknya langka. Yang subsidi nggak ada, tinggal yang nggak subsidi harganya nggak begitu terjangkau, harganya mahal. Itu kan keluhan tiap tahun. Begitu panen, harganya panen anjlok. Itu kan irama ritme yang selalu hadir setiap musim panen, musim tanam itu kan gitu. Nah, itu. Tapi keluhan itu tidak terjadi di Kelompok, Bang. Aman ya, masalah pupuk aman. Kok bisa aman? Pak? Ya pertama gini. Aneh ya. Pola pikir kita itu adalah ini. Kalau pupuk itu kan yang diperhatikan atau yang disuburkan tanamannya. Kalau kita tuh prinsipnya kan mau mengarah ke pertanian organik. Yang arahnya adalah bagaimana cara dandani lemah isi. Berarti lemah sih didandani. Nah itu dengan ini ngasih dolomit. Kalau misalkan tanahnya kurang pH-nya. Kemudian ngasih pupuk organik dan kita udah buat sendiri bisa. Desa Kelampok produksi membuat sendiri pupuk organik. Iya bisa. Hebat. Gampang. Jadi, itu gampang banget. Iya. Tapi ini jarang loh Pak, jarang artinya desa-desa ini yang baru-baru kedengaran ini. Terus yang kedua adalah gini. Inisiasi pembuatan pupuk organik sendiri. Kedua juga gini, pemilihan bibit padi yang tepat. Sekarang itu banyak jenis padi itu yang justru tidak membutuhkan banyak pupuk. Ada banyak ya. Ada, misalkan itu petani diarahkan untuk ke sana gitu. Iya, itu hasilnya lebih maksimal, tidak begitu butuh banyak pupuk, terus kemudian anak-anak dulu. Tidak butuh banyak pupuk, kemudian hasilnya meningkat, tahan terhadap hama. Sekarang udah banyak jenis-jenis baru seperti itu, Bang. Nah itu makanya sendiri satu juga heran ya, masih ada saja petani-petani itu yang mengatakan masih kurang pupuk. Kalau di sini alhamdulillah saya hampir tidak pernah mendengar petani itu mengeluhkan kelangkaan pupuk, hampir nggak pernah. Bagus. Aman. Ya ini
menarik artinya swasembada pupuk ini lebih. Jadi Bojonegoro selalu berita-beritanya adalah Pupuk. sambat orang-orang di Facebook itu kan aman petani-petani sambat di Facebook kan angel, Ya. sulit mendapatkan pupuk itu tidak terjadi di Kelampok Dan karena malah, sudah produksi sendiri untuk pupuk organiknya Pak ya. ya karena kita mengarah ke pertanian organik dan itu ternyata efeknya luar biasa. Dulu waktu kita masih pakai perbanyak pupuk kimia itu per hektar rata-rata 4 ton. Sekarang itu sudah mulai mengarah ke 7 ton, 8 ton per hektar. Stigmanya kecenderungannya stempelnya kalau kita pakai pupuk organik Malah itu turun produksinya, makanya petani Ya. malas pakai pupuk. Ternyata enggak, yang terjadi di Kelampok Enggak, malah sebaliknya. malah naik serius ini, serius. Berarti nah 2 kali panen itu, 2 kali tanam itu kita sukses besar, Bu. Waduh. Yang awalnya itu hancur semua, kita tuh paling 3 ton, 4 ton per hektar. Sekarang udah mulai 6,5, 7 ton, kemana ada 8 ton per hektar. Udah mulai meningkat luar biasa dan ini Hebat ini. jadi ya ini udah luar biasa. Konco-konco gapotan ini harus belajar ke sini nih. Formulanya apa ini? Pupuk organiknya berapa persen dan seperti apa semuanya pakai pupuk organik atau? Ada ini. Nah, Kita ada harus lihat dulu formulanya. pH-nya. Ya, oke. pH-nya berapa? pH-nya ideal itu kan 6,5 sampai 7. Nah, teknis ini ya. Nah, teknis gitu lah. Dan kita alhamdulillah Bang, alhamdulillahnya itu kita ada Babinsa kita namanya Pak Lamsir. Itu juga sangat paham terkait pertanian. Kemarin barusan dapat penghargaan dari ini Kodam Brawijaya kalau nggak salah. Nomor 2 sebagai apa ya? Kayak semacam inilah berkaitan dengan ketahanan pangan lah. Dia juara 2 se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Pak Se-Jawa Lamsri. Timur. Pak Lamsir. Pak Lamsir. Nah, dia juga yang mendorong kita sebagai Pemdes itu untuk bermigrasi ke pertanian organik. Organik. Oh. Dan itu luar biasa efeknya. Luar Ini biasa. pernah jenengan tayangkan kan di Pernah. Pak Lamsir itu YouTube-nya orangnya jenengan ini betul ya. ya, sering. YouTube-nya Pak Lurah yang kemarin Nanti saya lihat lihat di- ya. Oke, betul. di scroll ke bawah itu nanti. Mas, sekarang udah Pak keras ke Lamsir, sana. Pak Lamsir. Udah keren Bang itu dia. Babinsa Desa Kelampok. Saya kelampu. Oh, luar biasa. Lha kok malah ganti aku takut aku ya. Pejuang pupuk organik. Pejuang ini ya pertanian pangan. organik, pertanian organik. Ya gitu lah. Makanya sekarang harus ke arah sana. Petani-petani sekarang harus mulai concern ke arah sana seharusnya. Mulai berpindah dari pertanian yang mengandalkan kimia menjadi organik. Efeknya luar biasa, Bang. Jangka panjangnya itu luar biasa. Ya. Dan kita membutuhkan itu. Karena gini, setiap desa itu sekarang diwajibkan 20% dari dana desa itu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. 20% dana desa diwajibkan untuk ketahanan Ketahanan pangan. pangan. Bisa kita untuk beli bibit, bikin pupuk, jalan usaha tani dan sebagainya lah. Nah itu saya manfaatkan dengan maksimal Untuk memperkuat pupuk organik tadi. untuk memperbaiki tanahnya ya. Salah satunya dengan membuat pupuk organik. Memperbaiki tanah dengan Membuat pupuk organik. Salah satunya itu. Dan itu efeknya luar biasa Menarik bagi ini. kami. jadi ini harus diberitahukan ke desa-desa lain bahwasanya jangan takut untuk beralih ke pupuk organik. Iya, betul. Walau Kenyataannya kemarin yang Ibu Bupati dengan kepala desa di Kapas itu ada satu kepala desa yang curhat malah turun Bu. Nah ini iya tahu yang di ya, karena kalau secara teori gini, secara teori Mang, yang pertama itu penggunaan pertama pakai pupuk organik itu bisa turunnya 20% rata-rata. Tapi di kita alhamdulillah enggak kemarin. Secara teori seperti itu Mang. Jadi secara teori itu di tahap awal ya. iya, itu paling bisa berkurang 20-30%. Tapi kedua nanti meningkat. Tapi dengan rata-rata gini loh ya, kita turun 20%. Tapi dengan biaya juga yang minim. Oh, Itu kan tetap podo Bang, Iya. tetap sama. Karena organik itu memang minim sekali. lebih efisien. Lebih efisien. lebih murah. Apalagi kalau kita pakai tadi ya bibit-bibit yang memang itu tidak membutuhkan banyak pupuk. Satu pernah tanam bibit itu, dia malah saya kasih ini sudah saya kurangi, masih kebanyakan. Masih Masih kebanyakan. Tak kasih urea. porsinya ureanya itu Iya, masih kebanyakan. sebelumnya sudah dikurangi. Udah dikurangi. Kan kalau terlalu hijau kan malah terlalu jelek. Harus pas hijaunya itu nggak boleh hijau yang banget. Gitu lah. Dan sekarang lagi ke arah sana ini pertanian Kelampok, semoga aja. Sahabat-sahabat petani, gapotan harus ini belajar ke Desa Kelampok, ke Pak Lurah nih. Wah, Bagaimana sama-sama formulasi belajar. yang tepat pupuk organik agar tercipta hasil produksi yang
bahkan justru cenderung meningkat daripada meningkat. asumsi sebelumnya kalau pakai pupuk organik tuh akan menurunkan produksi gitu. Ternyata dibantah oleh kenyataan dari desa Kelampok ini meningkat. Nah, Sih Bang kok kewalik iki ya. Aku sudah ditakok awakmu kok. Enggak, iki kan awakmu kan memang terkenal sebagai ini Bang. Apa namanya? Bisa dikatakan tadi lah. Artisnya medsos Facebook. itu dulu. Itu dulu. Tapi dengan fenomena yang sekarang tadi itu apa namanya TikTok, Instagram yang sekarang sudah semakin booming ya. Dan Facebook sekarang sudah mulai seperti ditinggalkan. Itu bagaimana menurut teman Bang? Jadi TikTok oke lah, euforia TikTok memang bagus. Sekarang jadi kecenderungannya dan ini diikuti oleh yang lain nih. Fenomena video pendek. Itu kan di YouTube juga sudah tersedia reel YouTube, di Facebook juga tersedia untuk mewadahi mereka agar nggak pindah. Jadi Facebook segmennya masih sangat luas, terutama penduduk warga masyarakat Bojonegoro masih enjoy nyaman di Facebook. Ya sekali-kali kalau mereka ingin melihat sesuatu yang indah-indah, yang secara visual bagus, larinya ke Instagram. Kalau mereka lihat cari-cari hiburan yang menyenangkan ya di TikTok. Terus kalau mereka membangun jejaring, membangun pertemanan dan sebagainya, berkomunitas, tetap pilihannya Facebook. Kalau orang ini ya, Facebook. Terutama di Bojonegoro ya, masih kuat banget ya. Sangat kuat banget ya. Dan luar jadi biasa. Yang Bojonegoro itu yang sangat sepi sekali, itu Twitter. Twitter itu penggunanya nyaris 0,0. Kenapa ya Bang? Maksudnya kan ada sesuatu yang itu terlalu masyarakat edukatif lah. Sisi hiburannya kayaknya nggak begitu ya, ini. Twitter mengesankan dia sebagai hanya medsos, barisan tulisan. Hiburannya kan nggak begitu. Medsos orang-orang cerdas gitu. Berpendidikan tinggi. Berarti awak dhewe ora berpendidikan Om. Ya, kata-katanya berat-berat apa gitu. Pendapat para akademisi, politisi kan. Iya. Ya memang Twitter sekarang harus dikatakan ini ya. Udah enggak begitu kalau di Bojonegoro terutama ya. Kayaknya kalau di luar negeri juga masih kuat Bang. Di Amerika Twitter, itu masih kuat. Di mahasiswa kalangan berpendidikan di Jakarta segala macam masih kuat ya. Kalau untuk yang kita sebagai wong desa, itu masih Facebook ya masih luar biasa. Sama nggak ada berencana ini Bang. Tadi kan udah bikin banyak grup Facebook ya. Dan pernah tadi fenomenal grup kabar Bojonegoro yang akhirnya di-banned gitu. Berniat nggak membangun lagi grup yang besar seperti kabar Bojonegoro itu? Kayaknya saya itu pingin ya membuat sebuah gerakan komunitas itu yang bermanfaat gitu. Kayak pernah terinspirasi yang beberapa anak pemuda itu yang menggerakkan masyarakat untuk bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai yang kena banyak sampahnya. Itu dia berhasil menggerakkan ribuan, akhirnya pantainya bersih, sungainya bersih. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, tapi kembali ke tadi isu hutan gundul, terus isu ke ini, saya tidak mau membuat grup Facebook lagi. Cuman bagaimana menggandeng berbagai komunitas, ayo menanam pohon. Jadi begini Pak, wisuda atau kelulusan SD syaratnya harus menyetor 2 pohon, 2 bibit. Ada di situ berapa puluh ribu anak SD. Nah, terus yang produksi bibit juga laku. Bibit apapun ya, sampai bibit cabai, tapi ya bibit pohon lah, bibit pohon lah. Dua pohon kan masih gampang ya, gampang banget. Kita jangan mengandalkan perhutani oke lah. Jadi bibit jeruk anak-anak kecil disuruh bawa yang kelas 6 kelulusan itu SD, itu berapa puluh ribu lulusan SD tiap tahun. Nah, itu ada pemikiran gerakan strategi seperti itu. Ini nanti ke depan harus ada ini bersama-sama menghijaukan kembali
hutan-hutan kita ini. Dari gerakan seperti itu, Pak. Oke. Pak Lurah. Mantap ini. Jadi ancaman kita banjir bandang nyata itu terus terjadi. Terus Nah, terjadi. itu salah satu ininya pencegahnya adalah reboisasi. Kalau tidak dengan ini pohon ya pohon-pohon yang bermanfaat. Betul. Jadi memperbanyak itu penyangga-penyangga itu yang di atas, yang di tengah, itu tebing-tebing harus direboisasi. Iya. Pemikiran saya adalah gerakan mengkoordinasikan komunitas-komunitas untuk bagaimana kita bisa Gerakan bersama-sama, ya gerakan sosial menanam pohon. Bagus tuh Bang. Tapi boleh. itu satu sisi, yang sisi lain menanam pohon menjadi sebuah budaya dari kecil. Ayo dong, mulai dari TK, lulus SD, lulus SMP, setor ke sekolah, bibit. Nah, entah itu nanti diserahkan, tapi lebih baik ditanam sendiri sama sekolah, ke tempat terdekat. Iya. Nah, kalau bibit mulai dari bibit yang berumur panjang berakar kuat itu, jeruk, jambu, jeruk nipis, jeruk segala macam. Karena kita kan juga merasa gini kan Bang. Kamu merasa nggak bahwa Bojonegoro saat ini semakin panas? Betul. Iya. Betul kan? Merasa kan? Banyak yang sambat seperti itu Pak Lurah. Gak kalau zaman cilianku biyen ya gitu lah. Saya tambah semakin panas ya. Kan mungkin salah satunya juga karena alasan entek kan? Alasan entek kudu dibabati mau. Atau ini pengeboran minyak. Ada faktor itu juga. Tapi faktor utama menurut saya adalah karena ini pengundilan hutan itu. Pengundilan hutan. Itu yang paling utama dan semakin banyak orang punya kendaraan sama. Jadi kalau kendaraan semakin banyak, hutan semakin habis kan, artinya semakin panas. Itu udah teori. Kemarin yang patut kita apresiasi itu Pemdes Wedi, Pemdes Desa Wedi, memborong motor listrik untuk perangkatnya. Tidak hanya Wedi Bang, itu juga sebelum kan itu juga teman-teman saya juga ya. Sebelum itu malah justru disembung. Sembung. Sebelum itu disembung. Itu tapi yang terberitakan Wedi ya, terekspos itu Wedi ya. Itu malah kalau sembung tahun kemarin, sudah tahun kemarin pertama kali sembung. Sama juga motor listrik. Terus kemudian sekarang terakhir Wedi. Cuma ya nanti itu teknis detailnya saya paham tapi nggak perlu saya sampaikan. Itu saya paham, itu memang kebijakan dari masing-masing desa lah, boleh. Ya itu kan bukan dari mengurangi ini ya emisi karbon. Dan sekarang pemerintah juga lagi menggalakkan motor listrik, mobil listrik kan, dan luar biasa. Nah, saya tertarik tadi Bang, kembali ini. Jadi saya juga malah tertarik ini dan pikiran juga membuat Bang. Jadi tadi kan kita berpikir bahwa bagaimana menggerakkan komunitas-komunitas atau orang-orang muda untuk berbuat baik, membersihkan lingkungan. Jadi selama ini saya sering sekali menghadiri anniversary komunitas-komunitas Facebook, itu kan ada panggung, joget-joget, motong tumpeng, motong kue tar, itu joget-joget selesai santunan anak yatim lah Nah itu selesai wes dah. Itu juga bagus. Kita menyebarkan virus kebahagiaan, kegembiraan dan sebagainya, bentuk dari rasa syukur. Cuman ayolah dikasih nilai plus. Dikasih nilai plus dengan sedekah jariah, sedekah oksigen. Dengan pohon. Dengan menanam pohon kan sedekah oksigen nih. Menanam pohon. Jadi, ayo uang berhutani iki Bang, di kawan-kawan Bang. Pak Berhutani, ayo nanti kita ngobrol-ngobrol Pak Berhutani. Betul. Dengan teman-teman ini. Yang menyalahan kan Pak Berhutani. Ini ada ide menarik Pak Berhutani dari penggiat ini medsos kita ini. Pinggir-pinggir jalannya atau apa gitu kan. Dikasih. Bagus. Cuma memang untuk menggerakkan itu butuh pohon produktif lah. Butuh ini Bang, butuh usaha yang luar biasa itu. Betul, harus usaha yang luar biasa karena tantangannya adalah ini kesadaran orang dan itu berat. Saya kan pernah sering ya keliling ke hutan-hutan itu memang setiap saya masuk hutan tuh masih sering mendengar suara gergaji mesin. Masih sering. Jadi saya hutan masih sering aja, masih biasa mendengar itu. Dan tidak pernah melihat orang menanam pohon. Seringnya malah mendengar hutan semakin dibabat habis. Dan banyak hewan-hewan sudah mulai tidak terlihat, misalkan macan tutul itu seharusnya ada di sini. Dulu ada ya. Saya yakin sekarang masih ada. Masih ada. Sekarang saya masih ada. Saya yakin. Cuma belum terekspos saja.
ngumpet ya. ngumpet, dan kalau semakin lama diburu dan semakin lama bukan buru. Habis. Kalau semakin habitatnya. dibabat habitatnya akan semakin hilang. Karena Eman banget ya, langka tuh, soalnya. kayak misalkan babi hutan itu kan dianggap sebagai hama, padahal itu makanannya macan tutul, ya kan? Oh, Iya kan? Kalau dia kalau babi rantainya ini putus. hilang. Babi hutan hilang, rusa hilang, akhirnya macan tutulnya juga punah. Kelaparan hilang. Belum lagi fenomena misalkan monyet yang sering diracun, saya juga sering mendengar itu banyak. Merak juga sudah mulai punah. Merak itu juga banyak di sini seharusnya sudah mulai hilang. Nah, makanya kalau kita bisa bikin hutan konservasi itu keren banget, ya kan? Nah, nanti Dengan usulkan tadi di Gunung Pandan ya, di apa? oh ya di Gunung Pandan. Gunung Pandan. Gunung Pandan menurut saya memungkinkan dan Itu masuk kecamatan mana Pak Lurah? itu kalau saya ikutnya Gondang. Gondang. Oke. Gondang. Itu masih bagus tapi tetap sama kurang luas. Masih terlalu kecil. Lebih bagus lah. Lebih bagus. Agak bagus. Dan Kapan-kapan kita dolan ke Kementerian Lingkungan Hidup. ini aja ke apa itu? Saya menangani itu apa sih kalau apa itu? Bukan Kementerian Lingkungan Hidup. DLH. Bukan DLH, ada lagi saya lupa. Balai Konservasi. Nah, Balai Konservasi. Itu loh, saya pingin kita ke sana. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Tapi kebijakan untuk menentukan itu dijadikan hutan lindung kan pusat, Mbak. Kayaknya. Kebijakan pusat. Kita nggak tahu, kebijakan pusat. Kita nggak tahu. Nah, terus apa lagi Bang? Gerakan-gerakan yang pengen dibangun Bang? Gerakan ekonomi bagus kayaknya. Iya. Boleh. Jadi kalau satu desa itu punya apa ya, peternakan kambing sendiri, katakan ketahanan pangan ya, tadi terkait dengan ketahanan pangan. Jadi ada pemuda yang nganggur, yang disiplin, dilatih disiplin, dibuatkan kandang, diisi 20, 30, 40 kambing, kapasitas kambing 30. Nah, digilir segala macam menjaga sama nyari pakannya atau pakannya bisa konsentrat, itu sudah mengurangi pengangguran 20 orang katakan. Jadi berkelompok lah. Di usaha peternakan ini kelompok pemuda gitu. Ini efektif untuk penyediaan apa daging yang bagus. Apalagi nanti kalau ini bisa ke arah susu kambing etawanya. Nah, kambing-kambing yang etawa nanti bisa susunya, bisa produksi susu kambingnya malah bagus untuk ini, nggak hanya dagingnya, susunya juga. Nah, gini Bang, saya tak ikut berkomentar sebagai kepala desa ya. Nah, sebenarnya ide-ide seperti itu sudah pernah dilakukan dan sepertinya ini gagal atau gimana? Gagal. Jadi kendala pertama itu bukan dari segi pendanaan. Dana itu kalau bisa Bang, nganggarkan 100 juta masih kecil lah, masih mungkin kalau tidak menghambat pembangunan desa lah, masih kecil lah. Kendalanya adalah pengawalan dan kemudian kesadaran masyarakat. Kadang-kadang kita bikin program yang bagus, masyarakatnya nggak mau, lebih milih kerja di pabrik yang dinilai lebih besar, kita kan juga mubazir. Dan kalaupun anak-anak muda yang belia, yang nggak terlalu ini. Nah, tadi itu beda zaman ya. Iya. Zaman kita mungkin zamanku Bang. Zaman cilik-cilik aku itu strawberry sekarang ya. Zaman cilik aku aku angon Bang. Di sepanjang jalan itu angon. Etosnya bagus biasa. Ya, masih bagus anak muda zaman kita ya. Betul. Kendala kayak di kelompok ya. Sekarang itu enggak ada remaja itu yang bertani. Jadi kemarin itu kan saya pernah menganalisa masalah di pertanian kelapa. Pertama adalah kurangnya produktivitas padi. Terus kemudian terus kedua adalah tidak adanya generasi muda yang bertani. Yang pertama insya Allah sudah aman ini, sudah teratasi dengan program itu. Yang generasi muda ini yang ikut bertani belum teratasi dan masih tantangannya berat. Nah, itu. Makanya kalau arahnya adalah itu terjadi di berbagai desa ya. Berbagai desa. Sekarang orang gengsi Bang. Mau suruh macul, suruh itu enggak beda. Karena beda zaman. Lebih ngarahnya ya. Mungkin ke arah beda lagi. Pertanian modern mungkin. Betul. Pertanian modern itu ya yang dia harus pakai alat, nggak harus perlu menyangkul itulah. Apa itu yang panen itu pakai apa? Kombi. Kombi. Sekarang sudah ada, udah pakai itu semua kalau kita.
Tetap aja tapi pemudanya juga nggak ada yang tertarik ke sana. Nah, makanya selain ide tadi sampean tadi itu, pemikiran bersama, iya kesadaran masyarakat anak juga harus muda untuk didorong. bangga menjadi petani ini loh yang. Itu yang susahnya di situ. Terus bang katanya mas, Oke, terima kasih. tak jam lupa lagi. Ngobrol kalau itu jelas lor. Ya saya juga mengundang ya pada siapapun teman-teman yang ingin ngobrol dengan saya. Nanti akan dibedah tuntas secara santai oleh Pak Lurah Kelampok. Terus pokoknya itu ini bukan wawancara ya bang sebenarnya. Iya ngobrol biasa, ngopi ae. Jadi monggo saya juga tertarik ya tadi dengan teman-teman Makolbu ya. Ayo monggo Makolbu kita ngobrol sini santai-santai sambil lihat buat warung event di bumdes. sini. Bikin event di sini, siap. Teman-teman UKM ayo ngobrol-ngobrol dengan saya juga bisa. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Saya juga ingin belajar. Berarti saya tuh pengen belajar kepada siapapun. Satu Forum suka belajar. podcast ini ada wahana Pak Lurah untuk menggali, Ya, menggali apa segala potensi segala masyarakat. potensi masyarakat. Dan saya belajar kepada banyak orang. Dan saya senang ngobrol lagi. Pembelajar yang berkelanjutan ini. Ya, terima kasih Dulur. Alhamdulillah dan matur nuwun Pak Safi'i atas Pak Lurah. kedatangannya ke sini dan Wadalipun sambutannya yang luar biasa ramah. alhamdulillah, amin. Nanti kita lanjutkan kepada tema-tema berikutnya. Nggih, matur nuwun Dulur. Sampai bertemu dengan video-video dan tokoh-tokoh yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.